Emang iklan billboard masih oke ya? Nah. Maksud gue kan kayak udah tahun-tahun 92 kayaknya kayak Udah lawas banget ya. Gue kasar banget ya. Jadi sebenarnya kalau billboard apakah masih relevan atau tidak saat ini Oke. tergantung kepada titik billboardnya di mana. Contohnya, Kita kasih solusi. Nah ini kayaknya orang yang tepat nih. Gue undang ke sini untuk membahas fenomenal tentang terkait boykot-pemboikotan. Gue nggak bilang sih lu antek-antek di mana ya. Tapi maksudnya gini, terkait dengan brand. Ya. Sekarang tuh unik ya, kan lo bisa dibilang yang paham betul mengenai OOH itu apa ya, biar gampangnya tuh brand-brand kalau sekarang muncul di billboard tuh, nah atau mungkin LED, Videotron, itu kali ya. ya Nah. kurang lebih gitulah OH. Kan lu banyak ya, perusahaan lu juga udah IPO sekarang. Yes, alhamdulillah bersyukur banget. Ush, media apa ya bisa dibilang media Advertising company kemarin kita berhasil IPO di bulan Mei. Nah, Kurang lebih baru beberapa bulan terakhir. nah, kenapa gue ngundang lo gini, Bro Victor? Karena lihat deh beritanya, marak boykot produk Israel, penjualan retail bisa ambrol 50%. Kok nyambung gitu loh? Ketika gue sekarang lagi di Jalan Jakarta gitu melihat banyak billboard, Videotron di pinggir jalan gitu kan. LED digital gitu. Ya kan di digitalan dan seterusnya gitu, atau mungkin di transportasi umum gitu kan banyak tuh di LRT ya. Yep. Ya. Ada MRT, ada Transjakarta, macam-macam. Kok apa gue cuma gara-gara di otak gue tuh kayaknya lagi rame banget Israel, Palestina, memboikotan dan seterusnya tuh, jadi di kepala gue tuh kayak agak-agak sensitif gitu. Iya ya, kemana ya produk-produk yang ini ya? Iya ya, kemana ya yang katanya terafiliasi sama Israel ya? Kok jadi berpikir bahwa mereka tuh kayak ngumpet dulu, apa gimana ya? Nah, ini kan jadi nyambung nih bahwa gara-gara boykot sana, mereka ada yang ngeluarin statement bahwa kayak kami tidak berafiliasi, ada. Ya. Ada juga yang malu-malu kucing, ngumpet dulu deh kayaknya. Kalau terlalu muncul, disoroti, dikit-dikit posting billboardnya, boykot produk ini. Tembak. Dan bisnis lu di situ kan? Ya, bisnis gue tepat banget di sini. Jadi kalau OH yang lu bilang barusan tuh relate banget sama gua. Jadi kalau ekosistemnya majority tuh OH dan tepatnya di Jabodetabek. Lah, mereka kan bakar iklan buat pakai billboard atau titik lo kan? Yes. Lah kalau dengan adanya seperti ini misalnya benar gitu adanya mereka nggak mau ngiklan dulu sementara ngumpet dulu, ganggu dong. Kan padahal baru IPO beberapa bulan lalu. Terus nggak ada income. Yes. Indonesia teriak nih yang pada. Jadi efek kepada lokalnya juga ada gitu ya. Nah, justru gue mau bilang. Gimana sih? Betul, mungkin memang ini yang lagi diangkat nih ya isunya. Secara mungkin ada yang boykot dan sebagainya. Tapi ternyata pada kenyataannya brand-brand tersebut juga nggak malu-malu juga kok. Nggak kayak yang lu bilang. Ngumpet dulu, apa dulu. Tetap mereka spending, mereka tetap campaign, pasang iklan, promosi. Cuman mungkin tidak menunjukkan dengan jati diri yang sebenarnya. Mungkin kalau dulu tuh terang-terangan gitu ya, hard selling, jualan apa dan sebagainya. Sekarang tuh memberikan lebih kayak ke sedikit maknanya. Jadi mereka support sesuatu, mereka kasih gimmick sesuatu, tetapi tidak hard selling. Mungkin itu poin yang pertama. Yang kedua adalah mereka jualannya itu bukan kepada logonya doang, bukan kepada brandingnya, tetapi adalah persepsinya. Nah mungkin ini yang mungkin teman-teman nggak lihat, tetapi ternyata mereka tetap ada kok. Ada ya? Mereka tetap spending kok. Bentar deh sebelum dibahas adalah lu punya berapa titik? Kalau total sekarang itu se-Indonesia kita punya 950.000 titik. Dahsyat. Media inventory-nya kita. Dari billboard, baliho, banner, Videotron, digital totem, macam-macam lah. Itu kesebar di 38 provinsi, bro. Yang kereta juga? Yang kereta juga. Fundamentalnya justru di situ. Nah, yang menarik nih kan kita punya KRL Jabodetabek. Itu 80 station. Rangkaiannya itu kita punya TV kurang lebih ada 1.000 layar. Jadi kalau teman-teman KRL mungkin ada yang naik KRL gitu ya. Itu yang TV yang kalian lihat tuh, nah kebetulan tuh punyanya kita. Wah. Wajar lah sampai IPO nih. Space. Ada space kosong, disitulah kami di situ. Nah, banyak kan orang lihat tuh, kan suka ada billboard, Videotron kosong tuh, space available. Dikira orang tuh punya kita semua. Kan ada tulisan enak space banget available, nih. space Brand available. lu tuh tercall to action. Oh, pinter caranya Anda. Oh. Terus kenapa kok S-nya 2 gitu? Terus ada juga orang itu mah space tapi S-nya depannya syariah kata dia. Oh, makanya lu pilih untuk mau terima undangan gua kemarin ya. Ya udahlah kita bahas deh. Oke. Bro, ini tentang fenomena iklan dulu ya. Lu kan punya media titik, media advertising banyak banget ya. Yes.
gimana sih behavior sekarang tuh anak-anak yang pemilik brand tuh dengan adanya fenomenal pemboikotan Israel? Apakah lu juga jadinya akhirnya daripada spot gua kosong, gua turunin aja harganya? Karena demand sekarang juga lagi sepi misalnya. Karena dikit-dikit, aduh takutnya gue dicap nih. Ada diboikot lagi gue nih. Jadi sekarang iklannya digital juga nggak tahu. Gue malu-malu. Digital masih kenceng nggak sih mereka? Masih kenceng juga. Jadi aktivitas sebenarnya kalau dalam hal ini ketika ada boykot isu ini, mereka tuh udah planning dari awal anyway. Di Q4 mereka sudah planning untuk bisa sampai ujung nih, sampai akhir tahun. Jadi itu nggak bakal berhenti, tetap mereka akan lakukan spending. Itu yang pertama. Digital ataupun di OH juga. Nah, yang dengan kita tuh kalau isunya kita kan udah IPO, lalu kemudian terkait dengan ini apakah kita menyerah? Enggak. Tentunya kita punya penerapan bukan cuma untuk menunjukkan campaign atau brandingnya dia juga, tapi adalah untuk memberikan benefit lebih daripada itu. Contohnya apa? Kita berikan konversi. Kita berikan bantuan untuk mereka bisa jualan produknya langsung. Nah, jadi kurang lebih itu yang kita akan berikan. Tapi mungkin nanti kita ceritain deh partnya itu. Boleh. Sebenarnya juga gue pengen tahu sih sebenarnya. Emang iklan billboard masih oke ya? Nah. Maksud gue kan ya elah. Ya gue sih nggak tahu ya. Pinggir jalan. Berapa orang yang lihat? Ya. Kayak udah tahun-tahun 92 kayaknya kayak Udah lawas banget ya. Gue kasar banget ya. Kayak lo ngiklan pinggir jalan lagi. Ya di mobil aja behaviornya udah beda, bro. Udah begini. Nggak peduli lihat kanan kiri ya. Ya, gue kadang begini, kadang zoom lah, kadang video call lah. Yes. Nggak tahu gue ada iklan apaan di pinggir jalan, digital lah kalau mau. Kalau mau ngiklan deh. Ya. Meskipun gue juga sebenarnya bukan anak iklan nih, gue organik lah. Organik ya. Tapi kalaupun harus masuk ke ranah advertising, kayaknya lebih ke digital, ROAS-nya berapa persen dan seterusnya. ROI gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau billboard apakah masih relevan atau tidak saat ini tergantung kepada titik billboardnya di mana. Oke, ini kita bahas satu persatu ya. Oke. Pertama, kalau kita hanya fokus terhadap mungkin ceritanya adalah billboardnya di jalan protokoler, lalu kemudian jalannya besar-besar yang lalu lintasnya padat banget, apakah orang akan sempat lihat? Belum tentu, bro. Tapi kalau seandainya titik billboardnya berada erat dengan area pemasaran, contohnya titik billboardnya berada di area pertokoan, area perwarungan atau area yang produknya bisa dibeli langsung oleh si customer. Nah, itu mungkin masih relevan. Lalu kenapa orang masih tertarik? Brand kenapa masih tertarik? Karena kita tetap bisa memberikan reporting. Orangnya lalu lalang berapa, lalu kemudian trafficnya berapa. Itu sebenarnya masih common dari zaman dulu sampai sekarang masih dibutuhkan. Tetapi yang menarik adalah teman-teman brand kalau mau pasang billboard tetap harus lihat bahwa view-nya apakah titik billboard tersebut masih berada di sekitaran untuk area distribusi produknya. Itu bro. Asik juga nih kayaknya. Gue suka nih ngobrol sama orang-orang pintar seperti ini. Nggak, tapi beneran ya. Maksudnya ini juga edukasi juga ke teman-teman brand gitu. Jadi nggak ngasal space available. Oke, gue telepon deh. Nah, pasang. Atau enggak gue dapat barteran dari titik mana. Tukar exposure. Ya kan. Atau enggak. Ya apapun itulah. Ya, bentuknya cara mainnya. banyak lah ya. Iya. Nah, lu mau bahas dari mana dulu enak ya? Dari sisi brandnya dulu atau dari sisi media advertisingnya dulu? Mungkin dari media advertisingnya dulu ya. Boleh. Dan gimana lu bisa nentuin bahwa gue mau invest di sini, di titik ini, ya kan, dan itu laku dibeli sama brand, itu kan pasti ada ilmunya juga. Pasti ada. Baru setelah itu kita bahas kiat-kiat titik mana yang sekiranya seksi. Tadi kan udah sempat lo spill juga tuh di awal tuh, ya kan, apakah di sini ada pendistribusian lo terdekat, kan ngaruhnya gimana? Emang otomatis begitu orang ngelihat, belok kiri ya pasti ada lem mineral di sini, kan nggak gitu juga. Belum tentu juga. Gimana sih coba deh dari media advertising dulu? Jadi yang pertama kan kalau seandainya kita bicara investment terhadap media atau inventory yang mau kita diriin, tentunya itu ada metode scoring sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman media di sini juga udah tahu pasti ilmunya seperti itu. Tapi yang paling penting adalah yang sering kali dilupakan adalah positioning. Jadi entah kenapa space itu berdiri positioning adalah media dengan memiliki inventory-nya erat dan dekat dengan titik distribution. Itu satu dulu, bro. Jadi apapun media yang kita bangun pasti titiknya lekat dengan area pendistribusian. Lalu yang kedua adalah traffic is mungkin itu udah jadi nomor yang kesekian, bro. Karena belum tentu traffic yang tadi bro bilang, gue sebenarnya sepakat. Belum tentu semua orang akan melihat titiknya karena mereka sibuk. Tetapi somehow ini kita sebenarnya kita combine. Jadi tadi titik keramaian, terus rumah sakit, pendidikan, terus market, modern channel dan sebagainya itu menjadi fundamental. Lalu yang terakhir adalah dari si area atau wilayahnya. Kita bisa sebut itu adalah sebagai cluster. Nah, klasternya ini siapa yang sudah berdiri di situ? Kalau seandainya media owner atau advertising yang saat ini sudah punya beberapa titik di situ, nah, bro jangan masuk di situ. Kenapa?
Nah, karena banyak sekali blind spot yang didirikan dari beberapa puluh tahun yang lalu, bro. Itu udah bukan caranya. Jadi penilaian tahun 10 tahun atau 15 tahun yang lalu udah nggak relevan. Jadi kita nggak usah masuk ke situ. Kita justru masuk ke tempat area yang tidak dipasang sama media owner yang lain. Contohnya, jadi gue bicara nih di daerah Purwokerto ya, bro. Nih Purwokerto kita pasang titik media satu kita gitu ya, yang jalannya itu dulu mungkin tidak jadi pusat keramaian, tapi entah kenapa 5 tahun berikutnya sudah tidak jadi tempat keramaian lagi. Kita pasang justru arah ke tempat pariwisata. Jadi menuju ke pusat pariwisata itulah orang akan spending dan ingin cari tahu alamat, makanya dia kanan kiri dan ketemu ada billboard. Wah gila. Ada baliho. Ternyata menuju ke pusat pariwisatanya, produk yang dipasang di billboard dan di baliho ada di tempat pariwisatanya. Kenapa juga ngaruh nggak jauh-jauh dari titik pendistribusiannya dia ya? Yes, gitu. Jadi kalau di daerah itu kan banyak banget ya titik pariwisata, apalagi sekarang kan gerakan dari kementerian itu adalah menghidupkan namanya Pokdarwis kalau nggak salah, kelompok sadar wisata. Jadi setiap BUMDes menciptakan tempat wisata dan banyak sekali, dan itu titik-titik yang seksi banget, bro. Karena traffic yang menuju ke sana every day, every week juga bagus. Lalu kemudian adalah kenapa kita masih tetap kekeh pengen tetap pakai billboard. Tentunya kan sekarang udah ada kemajuan teknologi. Kita bisa pasang tuh, bro, eyeball lah untuk bisa ngelihat ekspresi dan sebagainya. Nah, ini kita pindah ke KRL boleh ya? Boleh. Jadi kan kalau sekarang tuh kita punya media di inventory di kereta api KRL Jabodetabek itu kurang lebih ada 1000 layar. Nah di situ kita pasang tuh, bro. Ada CCTV di atas kamera TV. Oke. Jadi orang yang mau naik kereta api udah pasti dia akan dengerin tuh ada audio dan visual TVC yang pasang iklan di situ. Dan di situ kita bisa dapat capturean wajahnya, orang tuh lihat senyum apa enggak sih, bete apa enggak sih, itu kita bisa dapetin. Buat apa? Nah itu adalah exposure-nya dan bahkan impression-nya itu kita bisa deliver kepada si brand. Untuk? Jadi kita bisa tahu, ternyata iklan lu tadi yang di part ini ngebuat orang smile, ngebuat orang senyum. Wah, dia happy keren. banget tuh. Lihat iklan lu tuh dia senang banget. Atau mungkin ternyata ini bete sih. Ya kita terus terang. Mungkin tadi part ini adalah ngebuat orang jadi bete. Mungkin besok kita ganti nih campaign-nya, kita rubah. Mungkin alunan musiknya, atau mungkin kata-katanya, atau mungkin bentuk gambarannya kita harus rubah. Loh, emang lo juga ngurusin begituan? Bukannya media advertising itu nggak ngurusin sampai kreatifnya, kontennya, sama apa sepaket? Kita juga punya. Jadi kita bantuin. Justru pas pada saat mereka mau start, kita bicara dulu nih, lu mau ngomongin apa, lu mau campaign apa. Kita akan kasih insight karena kita udah pegang database, profile, behavior, demografi dari KRL contohnya. Ini baiknya tuh dilakukan dengan tekniknya seperti ini. Mungkin start pembicaraan awalnya adalah karena TVC-nya kan singkat, bro, cuma 30 detik. Nah ini kan harus benar-benar kuat dong. Kalaupun terjadi kesalahan, kita akan sampaikan bahwa kayaknya kurang relevan. Tapi balik lagi ke brandnya mau atau enggak. Oke. Nah ini menarik, gue pengen bahas mengenai KRL dulu ya. Di kereta. Itu kereta jurusan mana? Total Jabodetabek. Jadi 80 stasiun, seluruh jurusan, seluruh trayek TV kita ada. Oke. Nah, awal mulanya gimana sih? Gue pengen tahu dulu untuk bisnis media advertising masuk ke kereta. Lu pitching kah? Terus itu alatnya tuh gimana? Secara kapital lu beli dulu kah? Atau kerjasama bareng sama apalah misalnya? Atau ada investornya misalnya? Gimana sih? Awal-awal tuh kan kita cuma dapetin hak pengelolaan jual doang. Jadi kan yang punya kereta api ini izinin. Lu boleh nih jualin statik yang di stikerin, yang bodinya di branding, yang pegangan tangan hand grip tuh dipasangin brand gitu ya. Awal itu. Lalu kemudian kita akhirnya usulin untuk lucu juga nih kalau seluruh pengguna KRL dapat hiburan, dapat entertain, nggak cuma bego-bego doang, terus akhirnya bisa nonton ada tayangan televisi gitu ya. Dan ini broadcast. Jadi kita usul, boleh nggak kita kasih service tayangan iklan plus tayangan hiburan di TV. Ternyata boleh diizinkan. Dan kita dapat hak eksklusif, cuman kita satu-satunya, bro, yang punya TV di dalam kereta api. Wow. Space. TV-nya modal sendiri. TV-nya modal sendiri, tapi memang kita beli import dari luar, lalu kemudian kita datengin, dan ini custom, bro. Jadi kalau mungkin ini layarnya TV sebegini, kita potong tengah gini, papras cepret, itu kita jadiin. Jadi benar-benar di custom, kita buat sendiri. Ada fotonya nggak? Ada TV fotonya. yang dimaksud tadi? Ada, mungkin di bawah. Kenapa dipotong? Karena nggak muat ya, makan space. Iya. Lo space makan space kan jadinya. Iya. Mana sih? Ini TV-nya kayak gini, kurang lebih. Jadi Macro ad ya. Ya, ini dulu nama kita tuh sebenarnya Macro Ad, tapi kita rebranding jadi Space. Oke.
videonya TVC-nya nanti di tengah-tengah. Jadi kalau di sebelah kanan lu boleh kasih apapun tuh, call to action boleh, kasih scan QR boleh, ke Instagram, ke marketplace boleh, di sebelah kirinya logo only atau apapun boleh juga. Jadi ini berapa kali berapa sih ukurannya? Ini 16x9 kalau yang di sebelah kanan, terus kemudian yang sebelah kiri gue lupa tuh. Tapi ini audionya cukup gede dan durasinya 30 detik atau boleh kelipatan. 30 boleh, 60 boleh, 1 menit boleh, 2 menit boleh. Dan itu betul lo modal kan? TV-nya TV sendiri kan? TV sendiri. TV sendiri diizinin sama KRL. Ya, kita pasang. Ini juga kita buat rackingnya sendiri. Kita pasang lagi CCTV sendiri. Itu modal berapa tuh? Ah, banyak lah bro. Ada cerita menarik. Apa tuh? Jadi kan kita pasangin nih CCTV di atas tuh. Terus kemudian kita dihubungin sama pihak KCI. Ini terus kemudian KCI itu apa? Kereta komuter lain Indonesia. Terus nanya kita mau tahu ini ada orang hilang. Orang hilangnya di mana? Dia naik dari stasiun Bogor. Kita cek dari stasiun Bogor tuh ada berapa rangkaian yang jalan hari itu, nomor kodenya dan sebagainya. Akhirnya kita cek, kita cari lewat CCTV kita dan akhirnya ketemu si anak itu pakai topi, pakai baju ini dan dia turunnya di mana kita tahu. Kok tahu? Dari? Karena kan semua gerbong kita pasangin kamera CCTV. Di mananya? Jadi dari depan nembak ke layar, bro. Jadi setiap titik-titik ini kita pasangin kamera. Nggak nangkap. Nih, bentar ya, agak roaming dikit ya guys ya. Karena memang saya awam ya. Karena jujur saya belum pernah naik KRL. Oke. Gila, gue mau ngomong malu-malu nih gue nih. Enggak. Wallah, gue tuh nggak gimana ya. Gue nggak tahu satu ya kan. Ya harusnya coba gitu ya. Coba gitu ya. Gue kalau nggak ada mobil lagi pas kosong dipakai apa segala macam, ya gue gokar gitu. Gokar. Pakai transportasi online yang gampang gitu ya. Iya bener. Bukan lu diajak gua susah, ayo. Cuma tuh gua tuh nggak kepikir untuk kesana. Gue lagi nggak permasalahan mengenai KRL. Sumpah wallah nggak kayak gitu. Bukan karena memang malas, jijik, dempet-dempet, rame-rame gitu. Enggak. Keringet. Enggak. Kan buktinya sekarang juga udah dingin juga kan. Damai. Gue tuh mager yang kayak jalan harus pindah lagi tempat, pindah jalur lagi. Aduh, iya, ribet. Waktu gue kerjaan gue banyak bro. Nggak, maaf ya, maksudnya gue gokar gitu. Terlepas dari misalnya bukan masalah kayak gaya-gayaan, nggak, malah katanya lebih murah juga kan. Ya, 3.000 rupiah doang. Nih gue fun fact nih, seumur-umur gue nggak pernah naik kereta. Kayaknya abis dari sini wajib coba. Busway gue pernah. Busway pernah. MRT tapi pernah MRT. Belum juga. Tapi kan bukan berarti gua nggak mensupport sarana prasarana dari pemerintah. Iya dong. Iya. Lah kan gua pakai Gokar juga. Tetap juga bantuin ya. Bantu. Iya kan? Iya. Gitulah. Jadi gua nggak tahu, makanya gua tuh minta edukasinya gimana gitu. Jadi ini kita pasang nih kayak tadi tuh CCTV di sini sebenarnya. Di mana ya CCTV-nya? Di atas nih. Coba agak ke atas dikit. Nggak kelihatan gue CCTV di mana sih? Oke. Sebenarnya nggak kelihatan ya dari tampak. TV-nya di mananya TV? Oke. TV dan ada CCTV-nya di mananya? Nah, ini yang hitam-hitam ini pojok-pojok. Di sini nih. Nggak kelihatan dari sini soalnya. Di sini tuh gimana sih? Di balik ini? Iya, di balik ini. Di balik ini di mananya? Kan di balik ini ada layar lagi kan? Betul. Jadi dia di tengah-tengah. Jadi kan ini mungkin filosofi gini. Ini kan layar. Ini layar. Nah, jadi CCTV-nya dari sini dipasang di atas, tembakin ke sini. Terus CCTV dari sini tembakin lagi sini. Nah, jadi, ini kayak gini nih. Ya. Ini foto dari CCTV. Ya. Oh, bilang aja, Victor. Apa itu? Victor, pikirannya kotor. Jangan dong. Enggak, ini foto dari CCTV kan? CCTV. Lah kenapa lo nggak jelasin? Ini di CCTV. Gitu. Oh iya benar juga gue. Nah, kan gue bilang, pikiran lo kebanyakan kotor sih. Victor, pikirannya kotor gitu. Jadi gini. Ini kan CCTV kan? Ya udah nih. Benar. Lu pasang di sini sama dipasang di sebaliknya. Terus setiap ada TV kita pasang terus. Nah sekarang kita tambahin lagi bro. CCTV-nya ditaruh lagi di atas TV-nya. 2 kanan kiri. Ngapain boros? Nah jadi ada kebutuhan tadi. Makanya kita bilang kita mau bantuin semua brand. Tadi kan isunya adalah apakah brand masih tetap mau pasang kalau iklannya itu berada di area atau atmosfer yang sebegini ramainya. Kita mau kasih CCTV yang ada di atas tadi untuk bisa tembak, lihat dulu ekspresi si audiensnya. Si penumpang-penumpang ini kita jadi bisa tahu bro.
Dia begitu lihat iklan, dia begitu lihat denger audionya, jinglenya bahkan kita bisa dapetin. Oh, ngerti. Kalau di atas sana TV buat nembak ke sini. Ya, Sehingga yang dari sini lagi nonton ke sana dapat. dapat. Kenapa nggak ada satu kamera di 360 gitu, nggak bisa ya? Belum dapat izin. Belum ada ya. Belum dapat izin juga. Terus kalau yang di sebelah sana, oke. Nah, ini ekspresi ini ketika dia lihat iklannya. Yes, kurang lebih seperti itu. Oke, sip. Nah, gue coba mau kerucutkan, nanti gue detailin lagi ya. Yes. Apa namanya yang ada di kereta ini. Mhm. Berarti kan lu punya dua entity bisnis ya. Mhm. Ada yang offline sama online. Offline Yes. tuh berarti ngomongnya ya OHA gitu. ya. OHA gitu sama yang digital OHA. Digital OHA. Dari dua ini kira-kira dari segi bisnis lu nya sendiri deh, si Space ini, yang paling banyak brand pakai Space-nya itu yang mana? OHA. OHA ya. Masih Jadi OHA. kita mau ngukur nih, kira-kira brand itu kalau mau ngiklan secara behavior tuh masih doyan yang mana gitu loh. Kalau di tempatnya gue saat ini bisnis yang paling gede itu masih OHA, kurang lebih 60% lah. 40%-nya di OHA. Tapi ada pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Apakah brand yang atau advertising company lain apakah sama? Gue juga nggak tahu ya. Tapi kalau di kita seperti itu. Berapa brand? Yang 60% itu maksudnya total banyak banget ya? Total banyak banget. Mungkin kita ada 470-an lah bro. Yang di tahun ini aja ya. Yang langganan paling banyak brandnya paling gede, kan ini kan bagian dari portofolio lu juga. Apa kira-kira? Yang paling tinggi, yang paling tinggi industrinya adalah bank, jasa keuangan, FMCG, government. Karena menarik bro, government itu contohnya doang ya, itu udah pasti akan ngasih woro-woro ke masyarakat, public transport itu cuma satu, kita doang. Oh. Jadi kalau seandainya dia akan pasang iklan, woro-woro dari kebijakan pemerintah apapun, udah pasti paling tepat ke sini dulu. Karena kan udah pas masif. 1.200.000 per hari penumpang KRL se-Jabodetabek bro. Dahsyat itu. Jadi trafficnya itu setiap hari berapa? Sehari ulang sehari? 1.200.000 1.200.000 orang per hari. per hari. Per hari. Semua mata ke situ Semua lagi. ke situ. Wah, asik banget tuh. Iya. Kalau kasih solusi bisa ada. Ya, lu ini sambil ngobrol sambil pikirin aja. Iya. Tenang, santai-santai. Ini malam kita masih panjang, brada. Oke. Iya nggak? Jadi santai, tenang gitu, kalem kan. Kan kayak kebetulan kan kita lagi ada campaign apa segala macam kan. Bareng sama Corbuzier misalnya. Iya kan, bareng tentang kenapa orang pengen nonton kenapa orang harus nonton Kasih Solusi. Kasih Solusi. Nanti kita bahas lah. Oke, apalagi cocok kali ya profilnya ya. Wah. Yang buat untuk nonton Kasih Solusi. Coba. Ada banyak di KRL ya. Nah, kita ngomong profile. Profile. Ini kan buat brand-brand juga nih. Sembari. Dari mulai yang digital kali ya. Yap. Digital tuh berarti KRL tadi Ya ya. KRL. Ya kan? Profilnya gimana? Kenapa brand-brand kesana dan kira-kira cerminannya seperti apa? Ada fakta yang menarik adalah sebelum pandemi sama setelah pandemi. Jadi kalau sebelum pandemi bro, karakter yang naik KRL ini, mohon maaf ya, masyarakat umum yang rata-rata mereka bukan profesional yang memiliki kocek besar. Karena mungkin bisa jadi mereka mahasiswa, terus kemudian dia pelancong, ada yang memang sengaja memang pengen naik kendaraan umum untuk berbelanja, ataupun pengen tujuannya jalan-jalan. Setelah habis pandemi tahun 2021 berubah bro, profilnya tuh berubah drastis, yang naik itu adalah profesional. Karyawan profesional yang mungkin dia ingin berhemat, ya gue juga nggak tahu, atau ingin jadi jauh lebih cepat, itu profesional nomor 1 saat ini. Oke, contoh profesionalnya gimana maksudnya? Yang kan kelihatan nih datanya tuh dia turun di mana? Yes. ASCBD kah misalnya? Ya sebenarnya dua hal yang kita lakukan, kita rutin melakukan survei, kita benar-benar lakukan pertanyaan kepada orang tersebut, mereka bekerjanya sebagai apa. Akhirnya kita tahu bahwa dia adalah seorang profesional. Yang kedua adalah call traffic, kalau dia turun di mana dan sebagainya, sebenarnya itu nggak bisa kita tebak bro. Nah, tapi karakteristik yang kedua adalah yang bisa kita lihat adalah style. Kalau bro naik KRL, perhatiin saja saat ini itu karakter dari pemakaian sepatu bro udah beda. Kalau dulu mungkin masih ada yang banyak pakai sandal jepit, kalau sekarang sepatunya bagus-bagus bro. Dari situ kita udah bisa lihat bahwa perubahan profilnya udah beda. Nah jadi kalau mungkin teman-teman yang naik KRL lihat aja, sempet duduk itu, lihat aja, perhatiin sepatunya, deng. Harganya udah nggak main-main, gue peceng ke atas lah.
Bener kan nih? Ntar jangan-jangan gue pernah lihat ada N-nya tuh sampingnya, tapi N-nya kebalik. Lah sumpah beneran. Cek. Adiolas ada. Ada das juga ada. Ya, jadi kan Adidas, dasnya terakhir tuh jadinya Pakai Z. D-nya tuh pisah. Jadi apa tuh kalau gini Adiolas lah. Adiolas lah ya. Iya gitu, ada gitu naik NAIK ada. NAIK. Mau mana lo puncak gunung lo naik? Lagu dong. Ya itu mohon maaf ya masih banyak yang kayak begitu-begitu. N kebalik. Ya banyak. Ya, banyak. centang kebalik sih nggak boleh Suzon. Siapa tahu edisi Travis Scott tuh. Oh ya berbeda ya. Siapa tahu. Ya kan jangan Suzon dulu. Ada centang kebalik gua hampir Suzon nih. Waduh. Kebalik nih centang Kebalik nih. Ya kan? Nike-nya nih kan gua. Oh, ternyata jangan edisi Travis Scott kolaborasi. Kolaborasi. Ya. Ternyata yang beneran yang asli kan sepatunya kan? Ya gua nggak tahu juga tuh asli atau bener ya, cuman ya spellingnya bener lah ya. Oh. Logonya sama, tapi kalau KW dan sebagainya gua juga nggak bisa validasi ya. Oh, iya. Nah, itu menandakan bahwa ternyata profesional. Berarti kita sebagai pemilik brand harus tahu dong ya kayak begitu-begitu ya. Bener bro. Mungkin kadang mereka nggak perhatiin siapa sih sebagai penumpang KRL sesungguhnya. Itu justru perannya kita tuh. Perannya kita edukasi sama brand, kita kasih tahu insight-nya, behavior-nya, sama profil dan demografi, karakter dari si pelancong ini atau si pengguna KRL ini. Oh ya, satu lagi. Kan kalau bro nanti naik KRL, itu rata-rata tuh orang semua punya waktu tunggu untuk menunggu kereta datang. Kurang lebih itu 9 sampai 12 menit. Orang akan standby di situ. Dan menariknya kita punya senjata lagi bro. Apa tuh? Pas begitu dia standby di situ, kita serang dengan wifi gratis. Cakep banget. Kita kasih wifi gratis, koneksinya 30 menit, speednya tebak bro. Kira-kira lazimnya berapa sih kalau dapat wifi gratis? Ya 25 udah syukur kali itu 25 Mbps. Ya bener, lalu jangan ngadu sama rumah gue cepet ke atas nih, mohon maaf. Tapi kalau untuk di tempat umum mah, lu mah rugi pasti boncos. Berapa orang, 1 juta orang, 10 Mbps juga dikit-dikit nih ya. Nih mohon maaf nih, wifi gratis. Begitu pas gue cobain lemotnya setengah mati. Berebet ya. Cuma campaign diteriakin begitu, udah gak percaya gue. Oke, silahkan cek aja. Kita kasih itu semua wilayah stasiunnya kita, 80 stasiun. Satu lokasi itu adalah up to 1000 Mbps. Tergantung sekarang handphone lu kuat apa kagak. Enggak, lu jangan bercanda. Cek aja sendiri. 1000 Mbps. Kok lebih bagus itu? Tadinya gue mau nyombong rumah gue. Rumah gue cetek gak segitu-segitunya amat. 1000 Mbps. Jadi kalau seandainya kapasitas handphone itu maksimum kurang lebih 300 sampai 400 sudah terbaik tuh untuk menerima Mbps-nya. Kalau bro masuk ke station, cek aja masuk terus speed test, lihat sendiri, buktiin sendiri itu mungkin kesanggupan handphone tuh cuma 300-an. Iya, tapi upload sama downloadnya gimana nih? Yes, itu. Ada yang downloadnya kenceng, uploadnya rendah. Ada yang uploadnya kenceng, downloadnya rendah. Kan jangan-jangan kan kalau kita pakai video call, ya kan, atau live TikTok, kan beda tuh. Yang gue tonton kelihatannya lemot, jangan-jangan mungkin gara-gara gue ngedownloadnya yang lemah. Uploadnya dia mah kenceng, jangan-jangan. Nah, kurang lebih kan bandwidth begitu kan? Yes. Nah, kurang lebih kita upload sama downloadnya mirip lah. Jadi kita semua berikan. Nah, jadi mereka standby di station, ada kebutuhan mereka akan download film karena kan nanti dalam perjalanan kereta mau nonton film atau mau apa. Nah, itu kita kasih lagi namanya wifi advertising. Sedikit sih bro, cuma 15 detik, tapi bermakna buat mereka. Brand waktunya untuk pasang iklan di situ. Karena nanti begitu dia turun di station berikutnya, dia kan kena lagi tuh, kan putus dia. Kan dia nyambung lagi, kena lagi. Jadi begitu masuk ke stasiun, kita pasang tuh ada statik, ada digital totem, mereka sudah kena iklan. Masuk lagi ke stasiun, dapat lagi wifi ads, kena iklan. Dalam kereta, kena lagi layar, kena iklan. Turun, ada activation, ada booth, bisa nawarin produk, sampling dan sebagainya, kena lagi iklan. Keluar dari situ, nanti pas berpisah ada lagi digital totem, lihat lagi kena iklan. Jadi journey-nya panjang bro, bagus banget. Berkali-kali kita bangun layernya, mungkin apa ya, 6 kali lah, 6 level. Gila, brand puas banget ya. Dan itu udah pakai ilmu semua tuh behaviornya. Iya dong. Yes. Kayak kita keluar kan pasti kan ada ilmunya tuh. Misalnya lagi ada di luar negeri apa segala macam gitu kan. Kalau kita anak-anak advertising kan kadang juga suka ngamatin ya. Kenapa di sini gitu ya. Nah, itu sekali bayar. Si brandnya itu dapat semua paket kali ya. Ya bisa nggak kalau gue cuma ngambil ini doang sama ini? Boleh. Kita mah pokoknya semua bisa bro. Jadi mau satu doang boleh, mau semua boleh. Loh, itu looping nggak sama brand-brand lain?
Ya, jadi layar kita itu kurang lebih ada 1224 kali tayang satu hari selama 17 jam, tayangan dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kan keluar kereta tuh start jam 5 tuh, layar kita udah nyala. Terus berakhir nanti jam 10 malam. Iya, enggak, maksud gue gini, loopingnya tuh di layar itu kan ada banyak brand kan? Yes. Itu kan kita datangnya dapat ke berapa tuh detik ya? Ya nanti sesuai dengan requestnya si brand sebenarnya dalam 1 jam tuh dia pengen tayangnya berapa kali. Ada yang 2 kali, ada yang 8 kali, ada yang 10 kali gitu. Nah itu paketnya itu yang kita akan tawarin ke brand. Nah, ini kan digital OOH. Kenapa tadi lu bilang bahwa brand itu paling banyak di OOH? Yes. Secara offline lah ya. Nah, kalau dia tahu kayak gini kan nggak tahu ya, karena memang mungkin mindset gue adalah orang digital. Kenapa gue nggak bilang itu? Trafficnya jelas, secara impresi aja udah 1 juta lebih. Oke, kalau gitu gue mau kasih tahu. Keresahan gue tuh sebenarnya si media owner atau media advertising ini adalah ketika kita bicara sama brand, selalu brand akan tanya sebelum campaign dan setelah campaign, ROI gue gimana bos? Oh iya, pasti dia harap return lah. Iya, terus dia tanya, nih campaign gue udah habisin spending sekian miliar, terus konversi gue gimana? Dari zaman dulu kala kita selalu terbentur dengan itu. Akhirnya kita munculin satu hal yang menarik, satu hal yang baru. Kita mungkin bisa bilang 2023 ini kita bilang adalah solusi satu-satunya yang kita keluarin. Mungkin yang lain belum keluarin, kita duluan nih ceritanya. Adalah ROAS bro, Return on Ad Spend, 100% guaranteed. Jadi ceritanya, kalau kenapa gue bilang OOH masih lebih besar, karena orang pasang tetap digital, DOH terus kemudian sisanya itu di OOH, exposure-nya semua di sana. Jadi sekarang yang gue tawarin adalah ke semua brand FMCG contohnya, lu pasang campaign ke gue 10 miliar, gue garanti konversi 10 miliar produk lu gue beli, gue distribusin ke retail ekosistem yang ada di daerah. Enggak, lo kayak gitu tuh bahaya banget, resiko dong. Kok ngejamin ngebeli produknya itu loh? Nah itu yang menarik. Jadi dari brand sudut pandangnya adalah beneran nih gue campaign 10 miliar, produk gue pasti tergaransi terbeli. Yes, karena memang kita udah buatin konsepnya seperti itu. Jadi mereka pasang iklan di 1 bulan misalnya Januari gitu, maka 10 miliarnya kita beli balik langsung distribusi ke retail. Retailnya di mana bro? Langsung di daerah. Loh, di daerahnya ya kita saat ini baru jalan di 8 provinsi, ada DIY, Jateng, Jatim, NTT, NTB, Bali, Padang, Medan. Itu benar-benar ada di provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai desa-desa. Warung-warungnya. Bentar deh, kita ngomong revenue ya. Dari segi ya keuangan lah. Yap. 10 miliar bayar ke lu 10 miliar per bulan. Lalu lu beli produknya dia balik. Lah senilai yang sama. Nilai yang sama. PCC berarti ngikutin nilainya ya. Ya pokoknya 10M 10M. Iya, oke. Nah, keuntungan buat lu gimana? Keuntungan gue kan nanti gue dikasih harga dari si produk yang akan gue jual tadi. Itu adalah marginnya adalah gue setara dengan distributor. Karena gue akan langsung distribusin ke retail-retail, warung-warung atau toko-toko di daerah. Oh, itu marginnya. Ya. Sekian ribu rupiah. Nah, itu lo distribusin ke... Nah, ketika mendistribusikan ke retail-retail yang ada di seluruh pelosok-pelosok itu gimana? Kan ada cost lain pasti. Ada. Kendaraan, canvassing, motoris. Ada cost warehouse, ada cost logistik, ada cost manpower, ada cost yang resiko mungkin ternyata tidak laku dan sebagainya, itu banyak sekali. Tapi itu memang karena kita sudah menjalankan bisnis itu ada unit terpisah. Jadi itu sebenarnya sudah kita serap dari awal. Jadi contoh ini satu produk yang akan masuk, kita akan riset dulu bro. Kita sebar dulu ke seluruh mitra toko kita, ada 168.000 toko saat ini. Kita random aja 1.000 atau 2.000 responden. Kita tanya, bro ini Pak, Mas, Bu, ini akan ada masuk barang ini, harganya segini, rasanya begini, kira-kira kalian bisa belinya serapnya berapa? Bilanglah, dia bilang 100.000 atau 200.000. Nah tinggal kita cari bro, 100.000, 200.000 tinggal dikali jumlah volume mitra toko, maka nanti ketemu gue sanggupnya beli produk ini 2M, 5M, 10M. Dasarnya dari situ dulu. Sehingga ketemu tuh bro. Nah kalau secara cost logistiknya itu memang udah dapat, karena kita dapat dari margin rata-rata lumayan. Dari brand tuh kasih kita berapa persen deh? 8-10% dari nilai produknya. Dari nilai produk ya, dari harga jual. Dari harga jual. Tapi untuk produk yang biasanya mau penetrasi di awal, dia baru mau launching bro, dia akan tambahin lagi tuh banyak gimmick-gimmick baru lah. Ada 2 gratis 1, lalu kemudian dikasih cashback lagi, macam-macam lah. Itu yang sangat membantu kita pada saat penetrasi. Keuntungan brand apa? Mendadak dia tiba-tiba punya mitra
ataupun retail 168.000 tanpa mereka akuisisi. Wah, karena gila. lewat kita. Gile, ini baru mau gue tanyain tuh ya. Mereka pasti ada cost akuisisi kan? Mhm. Ya kan pasti ada cost per akuisisi berapa gitu kan? Sekian ini pasti kan mereka pikirkan tuh. Ya, Ya kan cara untuk ngejar satu pieces itu pasti dikali. Ini kita ngomongnya, jumlahnya berapa? nah iya kan? Yep. Itu yang berat tuh di brand tuh. Waduh, gua keluar berapa tuh? Yes. Iya kan tadi gudang, SDM. Orang, pengiriman, unit kendaraan. Nah ini makanya kita dibilang kadang-kadang nih space kadang-kadang bego. Karena nggak bisa ngitung. Mungkin kalkulatornya Casio yang udah rusak. Oke. Satu, brand untung adalah pertama dia nggak perlu sewa warehouse karena semua barang ditaruh di warehouse-nya kita. Yang kedua, logistiknya kita yang urusin. Yang ketiga, manpower kita udah siapin, kita yang bayar gajinya. Yang keempat adalah semua penetrasi ke retail warung, brand nggak usah bayar akuisisi mitra toko karena semua udah jadi membernya kita. Sehingga barang apapun tinggal kita taruh, kita edukasi si pemilik toko jadi influence untuk jualin barangnya ke customer. Nah, itu yang kita jual, bro. Bener tuh. Bener berarti. Bener-bener bego. Bener-bener. Kok begitu amat, lu tipis banget dong. Main quantity ya? Quantity, bro. Jadi sekarang alhamdulillah bro, rata-rata brand kalau seandainya pasang sama kita jangkanya panjang-panjang. Kontraknya kalau zaman dulu mungkin cuma sebulan, 2 bulan. Kalau sekarang 6 bulan, 1 tahun. Iya sih, kalau gue sih jujur ya, ini nggak subjektif tapi bener ya kalau kayak gitu, karena nggak ada cost akuisisi tuh happy banget gitu, nggak ada, itu tuh cut banget tuh. Yes. Iya dong, ngapain gue repot-repot? Belum lagi ntar gue harus mantau lah, stok lah. Kan kalau kayak gini kan, ya berarti kan kalau ada rugi, ada risiko, berarti lo yang nanggung kan? Gue yang tanggung. Karena kalau nggak laku kan berarti kan, ya udah. Udah, gue yang beresin semuanya. Nah itu kenapa gue berani, karena sebelumnya gue riset dulu. Ini gue yakinnya berapa sih sebenarnya dalam satu produk ini 1 bulan kesebar ke semua mitra, ini uangnya berapa? Nah itu yang gue bilang sama brand. Nah, kayaknya tuh FMCG kayaknya masuk bro. Selain itu kayaknya tewas deh. Ya Kan sekarang kita ngomong yang fast moving nih. Betul. Ya, coba nih kita geledah detail banget nih, karena ini terkait bisnis kan gue pengen tahu nih. Fast moving oke lah, tapi di luar itu pasti lo ada ke resiko yang tinggi. Yes. Jadi Contoh? start mungkin kalau kayak skincare kita kemarin awal hajar juga, tapi ternyata kita yang belum siap. Jadi kita belum punya mitra retail atau toko-toko yang memang bisa menjualkan produk skincare yang sudah menjadi mitra kita. Itu kita akhirnya keteteran bro, preparationnya kurang pas. Nah, akhirnya kita harus cari dulu nih mitra toko yang bentuknya jual toko-toko klinik, toko-toko kecantikan. Itu gue tewas karena fundamentalnya nggak kuat. Tapi kalau FMCG gue berani jamin gue sikat. Ayo kita mau kontrak 20M, ayo campaign-nya 20M, produknya gue beli 20M. Easy. Ada emang kontrak sampai sini segitu? Ada 20. Coba mana ada buktinya? Ada emang? Masukin 20 miliar. Emang ada? Ada. Nggak, ada nggak? Deck lu apa? Lu punya PowerPoint kayak? Kayak ada. Mungkin Ini masukin. tapi boleh dibuka nggak? Nggak masalah kan? Gua nggak tahu ya, berani deh. Ya lu sensor aja. Ya boleh. Kan bisa disensor. Nanti Bisa. nanti editing disensor ya. Gue mau lihat brand-brand apa yang ternama. Ya. Enggak munculin aja di sini. Munculnya, masukin Ada kan? di company profile. Gue nggak percaya soalnya nih. Lihat. Beneran nggak deal-dealan lu sampai. Fahri. Gile. Keri banget space nih berarti nih. Ini sambil disiapin ya. Iya sambil disiapin deh. Jadi kalau lihat dari masuk ke pendistribusian, berarti berapa orang yang lo sebar di seluruh pelosok-pelosok desa-desa? Pasti kan ngomongin distribusian, mohon maaf ya. Aqua aja dulu sempat goyang tuh ketika ada Le Mineral. Oke? Yes. Teh pucuk men sekarang megang kemana? Box warna orange ya Sosro. Lenyap. Merah semua sekarang. Kita ngomong distribution channel nih. Gue suka nih kalau ngomong bisnisnya sampai detail nih, end to end nih. Ya. Gue ngeliat dulu tuh kotak-kotak teh botol Sosro warna orange masih ada tuh ice box-nya. Tumpuk-tumpuk gitu kan. Iya kan, kerat-kerat Coca-Cola gimana? Ya sekarang udah nggak ada sih. Udah nggak sebenarnya. Udah mulai sedikit lah. Boxnya merah teh pucuk kan sekarang? Iya, isinya teh pucuk. Mungkin kotaknya tetap merah bro, tapi isinya udah teh pucuk. Oke. Nah, gimana cara mengatasi bahwa ternyata pendistribusian ini kan nggak main-main? Lu harus truk gimana? Enggak ya, nggak pakai truk lo ya? Gua pakai blind van untuk dari masing-masing area. Untuk ke mitra toko tuh pakai blind van, tapi kalau perpindahan antara warehouse tuh baru pakai ankle
ataupun CDD. Itu punya sendiri apa vendor? Itu partner semua. Partner ya. Partner semua. Boncos soalnya nih. Ya, tapi yang menarik bro, dengan kehadirannya si distribution ini dan si brand yang campaign sama kita, misalnya contoh tadi ada yang 1M, 2M dan seterusnya, itu kita memberdayakan seluruh masyarakat yang mau berjualan menjadi seorang freelance, menjadi canvasser, yang mereka jualannya ke warungnya tanpa bawa barang. Dia cukup pakai mobile phone aja, lalu kemudian dia jalan ke toko, dia tawarin si pemilik toko, mau beli barang nggak? Ini. Habis itu selesai, COD. Nanti barang datang, dia baru bayar, komisi langsung masuk ke si freelance tadi dan real time bisa di withdraw hari itu juga. Oke, langsung tarik tuh hari itu. Bisa ditarik, asalkan memang sudah transaksi dari si mitra toko ke kami ya. Iya dong. Ya, Kan beres. harus turun ke dompet dulu. Itu yang kita lakukan dan sekarang kurang lebih ada 1.500 freelance yang tersebar di seluruh area pendistribusian gudangnya kita. Gila, itu gudang lo nyewa ya berarti? Sebenarnya definisinya sih nggak nyewa karena kita revenue sharing bro. Jadi sama si pemilik koperasi unit desa yang ada di daerah-daerah. Jadi bayangin mereka yang dulu punya koperasi yang mungkin saat ini gudangnya sudah tidak beroperasi, sayang banget kan. Akhirnya kita ambil, kita bantuin untuk beresin dan dioperasikan menjadi distribution chain. Dia dapat dong. Berapapun penghasilannya kita bagi sama dia. Dan itu dijadikan untuk sisa hasil usaha. Oh, masuk situ. Para ya, anggota koperasinya. Izinnya koperasi kan begitu soalnya. Iya, benar. Tapi hidup juga sih jadinya. Hidup juga jadinya. Lumayan lah. Total banyak bro, ada 13.800, tapi yang baru beroperasi baru 200. Masih banyak sisanya yang belum tergarap. Duitnya masih nggak ada bos. Kalau ada investor bisa ya? Bisa dong, silahkan beli ke DOH. Iya. Buka dong indeksnya, ntar aja kita bahas ya. Iya. Gue lagi pengen detail dulu nih mengenai cara kerjanya dan brand kenapa jadinya pada pindah ke sana gitu ya. Paling gede boleh sebut nggak namanya sambil nunggu ntar materinya? Yang paling gede, yang spender paling gede sama lo nih lagi jalan campaign sekian tahun. Paling gede mungkin lo ada confidential nggak sih? Ada NDA-nya ya? Iya, nggak boleh itu sebutin. Tapi kalau nanti nilainya boleh, tapi mungkin logonya nggak usah lah. Iya, logo ntar disensor aja ya. Ada nggak mana materinya? Gue penasaran nih, maksudnya biar kita clear banget nih. Yang 40% sisanya yang di DOOH atau digital yang di kereta. Yes. Sekarang lagi jalan ada beberapa band. Brand. Banyak. Total mungkin kalau yang bulan ini aja 12 adalah yang gede-gede banget nilainya. Dan yang lagi lu kencengin adalah sekarang yang di kereta. Sekarang lagi di kereta. Jadi kan kenapa tadi gue bilang adalah OOH lebih gede, karena journey yang sengaja gue buat. Jadi tadi di atmosfer Jabodetabek udah ya. Lalu kemudian kita hajar untuk menuju daerah bro. Nah menuju daerah menggunakan seat covernya kereta api jarak jauh. Jadi itu kan OOH jatuhnya ya. Jadi orang yang akan berjalan dari Jakarta ke Jogja butuh waktu mungkin 6-7 jam. Dia akan mantengin tuh kursi di depannya, isinya itu brand semua. Nah itu yang kita jual di seluruh rangkaian kereta api jarak jauh. Rata-rata satu rangkaian kurang lebih ada 500 kursi lah. Oh itu bukan digital ya, itu bukan. OOH ya. OOH berjalan deh. Betul. Turun dari sana, kan ada di stasiun kereta api jarak jauh, kita juga bisa lakukan activation, kita juga bisa lakukan pemasangan placement. Keluar dari stasiun, itu kita bisa masuk ke daerah, baru billboard, baliho, T-banner. Masuk dari situ, masuk lagi ke daerah, ada di warung, ada showline, spanduk, X-banner, racking, dan stiker, dan sebagainya. Itu kenapa OOH-nya kita jadi komplit, jadi banyak banget. Oh, kayak itu kayaknya sekian ribuan titik itu ya. Yes. Lah, lawannya siapa sekarang yang di daerah? Yang di daerah mungkin rata-rata media-media lokal sih bro di daerah. Jadi justru ke depan kita pengen gandeng mereka untuk menjadi part of space dengan, mungkin kita mau spill ya. Ini bro. Oh ini ya, ntar ya. Nah ini kita sensor ya, brand-brand. Gila, brand-brand gede semua. Yes, ini per bulan lah. Wow. Bentar. Bedanya akuisisi user nih, kita ngomong kategori dulu ya. Sama ROAS tuh berarti ROAS yang tadi yang digital. Ya, yang ROAS ini adalah yang gua guaranteed. Lo guaranteed itu yang akuisisi user. Ini adalah memang mereka punya kebutuhan untuk ngeregister orang untuk buka rekening.
Jadi gua komit untuk di 100.000 user per bulan. Oh, ngerti gue. Kayak misalnya ada event, orang itu nanti akan download aplikasi lo. Yes. Loh, tapi kan kayak gitu kan bisa di-uninstall aplikasinya. Kalau Ya. ngomongnya aplikasi konteksnya ya. Kalau ini kan buka rekening abis itu udah. Ya, memang kemarin objektifnya cuma itu doang. Dianya maunya begitu. Dianya mau itu doang. Kalaupun nggak dipakai rekening nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. 100.000. Itu part of dari dia nanti. Fungsinya after dari registered, rekening terjadi, mereka yang akan lakukan retention sama si user-user masing-masing. 100.000 user tuh berarti nilainya berapa? Kurang lebih fee-nya kita itu 70.000 per user. Jadi 7M lah ya. 7M? Itu revenue atau profit? Oh, revenue. Revenue. Revenue ya? Ya. 7M revenue untuk ngeregisterin satu lembaga, satu bank lah. Iya. Terus bawahnya 1,5 miliar per bulan. Per bulan. Mereka spend. Nah, lu berarti dapat sasetan dong. Oh iya. Ini kita nggak ngomong nama brand ya, gua hampir kelepasan. Sasetan lu dapat. Baru masukin ke daerah-daerah, Ya. pelosok-pelosok warung-warung. Dan itu rata-rata kontraknya 6 bulan atau 1 tahun. Oh, 1,7 M, 500 juta. Yang itu apa ya? Nomor 4 apa sih, brand apa sih? Itu obat, semacam penggantinya obat mah yang warna hijau. Nah, Oh, oke. ya, justru dia mau nyerang si warna hijau itu. Jadi muncul Oh, lewat pakai kita. lu. Iya. Warna hijau gimana strateginya? Saat ini si yang warna Coba. nomor Ini buat ilmu cara mengakuisisi kompetitor atau market nih. Jadi saat ini yang nomor 4 ini, yang warna kuning ini, dia posisinya di market itu kurang lebih nomor 5. Oke. Sekarang yang si warna hijau tuh nomor 1. Jadi dia nggak berharap menggantikan nomor 1, dia cukup menjadi nomor 2 saja. Berarti ngelewatin 4-3. Ya, caranya dia adalah simple. Caranya kita adalah simple. Kita minta budget untuk dari si brand, bilang untuk ngasih benefit kepada si influence. Siapa influence? Pemilik toko. Begitu ada orang bilang, aku sakit mah, aku mau beli ini, udah langsung digeser. Yang ini saja. Di daerah bro, mereka nggak pandang bulu. Yang dikasih sama Pak Rohim, Bu Sinta, Bu Maria, Bu siapapun, oke percaya dan ambil. Selesai. Iya, Cash close. karena pinter banget ya. Iya ya, setiap gue kayak ke toko-toko apa ya, ngomongnya nyebutnya apa sih? Bukan toko apotik ya? Bukan. Apa sih tuh yang modern lah, apotik modern namanya apa sih? Ada brandnya atau enggak nih? Iya, yang ada brandnya. Itu apa sih disebutnya tuh? Industrinya namanya apa? Kategorinya? Farmasi tetap ya? Farmasi. Kadang begitu ya, Mbak, ini saya radang nih. Kira-kira yang mendiagnosa kan? Iya bener. Mana ya? Oh, pakai ini aja, Pak. Ya gue beli ya. Iya, dan kita percaya. Dan ini karena kita faktornya kedekatan di area. Kita tahu Pak Ibrahim itu jualan udah bertahun-tahun. Lalu kemudian kita datang ke Pak Ibrahim, Pak, saya sakit mah Pak, boleh minta obat? Oh iya, ini ada yang bagus, ini bagus sekali, luar biasa. Kelar bro. Iya, proven lah. Jadi key opinion leadernya tuh langsung pemilik tempat yang udah bertahun-tahun. Kenapa dia bisa bertahun-tahun? Ya karena produknya laku. Kenapa produknya laku? Ya karena konsumen beli di situ. Kenapa konsumen di situ? Ya karena konsumen percaya. Yes. Victor, pikiran lu kotor aja. Kali ini kayaknya gue gak jadi bego deh. Yang bagian ini doang. Iya. Oke juga ya. Lu langsung lu di situ. Makanya sekarang 4/3 emang gak ngelakuin cara yang sama? Mungkin karena 4/3 tidak campaign sama kita ya. Asik. Ya. Bahaya sekali Anda ya. Mereka nggak bareng ya. Saya membuka diri untuk siapa saja. Ya. Oh, Anda membuka diri ya? Oh. Saya membela kepada yang bayarnya. Gue juga begitu. Terus sekarang jadi ke depannya gimana rencana lo? Ya. Jadi tadi kan bilang, bro, kalau di media di luar di daerah itu mereka siapa sih? Mereka punya nggak? Banyak bro. Jadi di luar itu sana di daerah punya media-media, tapi mereka nggak kesentuh sama brand-brand besar. Jadi agenda gue adalah di Desember ini kita mau tipis-tipis ya bro. Iya. Mau kasih satu bantuan. Jadi bicaranya ini adalah sebuah marketplace kayak Tokped dan sebagainya, tapi isinya semua media. Oh. Marketplace-nya media. Jadi pakai aplikasi apa? Web? Jadi web base saja. Ya, kita undang mereka untuk ngisi menjadi partnya kita. Jadi kita akan jualin medianya mereka kepada klien-klien existingnya kita untuk fungsinya ROAS tadi. Lalu kemudian nanti kita bisa bantuin jualan produk-produknya si media-media yang ada di daerah.
Itu agenda ya. terdekat kita. Oke. Tapi tanggalnya belum kita announce, tapi kita sudah bicarakan Desember kita akan ada soft launch untuk si ads platform itu. Nah, namanya ads platform. Oh, namanya itu ya? Ya. Bentar deh, ngomongin bantuin jualin tadi belum tuntas tuh yang bawahnya tuh. Mungkin ada beberapa yang bisa dibocorin cara mengakuisisi. Bentar ya, tanggung tuh. Yep. Nomor 5, 500 juta, nomor 6, nomor 7, 25 miliar. Hah? Yes. Ini di digital lo kan berarti kan? Ya. Itu campur tuh, DOH sama OH gabung jadi satu. DOH. Oh, oke. Termasuk yang kereta. Ya, termasuk kereta, termasuk Berapa billboard. nilainya yang kereta kalau dari 25 miliar? Itu Setengah? Enggak, 30% mungkin. 30%. Gede juga ya. 30%. Itu per bulan, Bro. Iya, per bulan, makanya gue ngeliatin nih. Ini kan yang disensor kan cuma yang di klien doang. Klien doang. Ini kan kategori sama performance-nya kan nggak disensor biar teman-teman tahu. Lah emang nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa. Iya kan, ini kan disensor ya kliennya doang. Yang kolom yang kategori sama performance-nya enggak. Oke. Oh, oke juga berarti ya kalau ada di kereta ya? Iya. Nah, menarik, Bro. Yang nomor 5 tuh yang warna merah, yang itu. Itu cara akuisisinya kita diminta sama si brandnya langsung untuk bisa serang yang namanya si abang-abang yang mangkal yang statusnya adalah driver truk. Jadi dulu dia tuh terkenal adalah obat untuk bisa membantu si abang-abang supir truk. Oke. Nah saat ini beda, Bro. Dia langsung rubah. Dia nggak mau lagi punya positioning itu. Justru dia pengen dikenal sebagai penolong rumah tangga. Jadi keluarga. Papa, mama, anak dan sebagainya. Udah paling tepat adanya di mana? Di retail, ekosistemnya kita. Karena radiusnya gudangnya kita mengcover 5 sampai 8 km penduduk warga di daerah, di desa dan kelurahan, dan isinya semua warga dan pas banget. Akhirnya mereka pilih kita untuk serang itu. Gila, behavior soalnya makanya target behavior ya. Yes. Iya ya, nggak lagi market tuh yang disasar. Makanya percuma lo bapak-bapak tapi nggak melakukan hal atau perilaku yang sama. Kalau yang nomor 6 ya? Oh 6 itu ya. Oke. Nilai berapa sih kalau nggak? Aku mau nanya-nanya dulu. Apa itu? Media ada yang pakai nggak? Kayak media podcast tapi ngiklan atau gue jadi menarik ya, pengen coba ngeluasin audiens gue gitu ya. Entar dulu nih, ini muka lu udah berseri-seri soalnya nih. Udah nih pakai lo media. Dan kasih gue alasan kenapa, langsung gue terpoint deh. Kenapa kasih solusi Mejeng ya, kita nggak usah ngomongin materinya dulu deh. Kita ngomongin nanti meta advertisingnya belakangan deh. Tapi kenapa media kasih solusi atau media-media kayak yang lain tuh ya, Corbuzier Podcast itu ada DOOH di kereta gitu. Kenapa? Kan kita udah punya media sendiri. Ini di YouTube ada. Ya, jadi mungkin gue mau kasih tahu ada salah satu media cetak dan digital, depannya K, ujungnya S, nggak usah disebut. Itu, kampus. Ya kampus. Kan kampus gue ngomongnya bisa jadi kan. Kan gue nggak bilang kampus. Itu masang di kita, Bro. Jadi bayangkan media sebesar itu tetap masang media di kita. Karena yang mau dia kejar adalah dari audiens KRL yang 1.200.000 tadi untuk bisa views ke tempat mereka dan works. Oh iya sih. Itu satu. Yang kedua ada salah satu depannya I, strip, ujungnya S, TV. Nah, itu ya. Depannya itu juga pasang. I, strip. Kok ada stripnya? Ada I, terus strip, terus titik S gitu. Nah, TV ujungnya. Nah, itu juga pasang. Jadi mereka ternyata juga masih tetap butuh. Apaan sih Indosiar? Bukan. Apaan sih? Gue gak suka begini-begini. Apa sih? Si Victor yang pikiran kotor ya. Apa sih? Di depannya I, strip, TV. S, ada S-nya dulu di ujungnya. Gue udah gak nonton TV lagi. Oh ya udahlah kalau gitu. Apaan sih? Enggak, gue meyakinkan bahwa gue gak mau ngiklan kalau kelepasan. Kalau emang ternyata gak proven. Apaan sih? Oh, ya. Oh, ini situ juga ya. Ya. Aiman Wicaksono. Iya. Itu pasang juga. Jadi ya itu alasan kenapa kasih solusi juga butuh untuk tetap bisa punya attention terhadap semua penumpang yang ada di KRL. Bro, gini. Iya. Jujur gue juga penonton lu banget. Jadi banyak teman-teman gue juga yang akhirnya masuk sini. Dulu kan gue juga sebelum masuk ke media advertising, gue juga suka ngasih sharing-sharing sedikit lah ke teman-teman UMKM. Yang gue lihat adalah mereka butuh banget untuk melihat sudut pandang dari kasih solusi as a business, as a pendapatan mungkin penghasilan baru dan sebagainya. Tapi intinya adalah mereka membutuhkan insight.
Mungkin nggak banyak bro, 1 menit saja, tapi menjadi sebuah solusi buat otak yang lagi mungkin ingin rehat. Kasih solusi masuk di KRL bro. Des, waduh, impactnya bro 1.200.000 orang yang bakal dapat benefit dan kebaikan. Pahalanya wow. Pintar sekali masuk spiritualisme. Ya. Berapa emang kalau boleh tahu tuh? Berapa seperti itu atau gimana sih? Kita kasih harga 2 jenis. Satu prime time itu yang prime time itu 1.050.000 per spot 30 detik. Kalau yang reguler 700.000 per spot 30 detik. 1 kali tayang. Bentar, gue hitung-hitungan dulu. Kan gak sembarangan gue. Tadi dulu 1 juta. Oke, 1 juta per spot. Per spot. 1 kali tayang. 1 kali tayang tuh. Durasinya 30 detik. Oh. Jadi kalau 1 hari bro, misalnya kan tayangnya 17 jam. Iya. Misalnya 1 jam sekali. Ya udah 1 juta kali 17 kali 30. Gampang ya gitu bro. Oh gitu. Berapa tuh kenanya tuh? Ya Males ngitung gue. Ya kurang lebih sekitaran 512 juta lah. 512 juta. Sebulan. Oh, nggak nyampe 1 M kan? Nggak nyampe. Oh. Coba tolongin hitungin dong. Kecil lah buat Om Dery mah. Ya kan gitu mau pengen tahu dulu gitu kan. Coba tolong hitungin Aldan. Siapin coba berapa tadi 512 juta. Tapi ya kalau Om Dery kan udah bantuin gue juga ya, nanti kita bisa kasih diskon. Iya dong. Lu gimana sih? Buat teman-teman deh kalau mau bisa nggak kasih kayak referral code atau apa gitu yang brand-brand yang memang masuk dari lewat kasih solusi, pengen coba nanti iklan, mungkin ada spesial khusus diskon dan seterusnya gitu. Yes, sebenarnya kita punya paket nih ya, kita bilang yes namanya. Year end sales. Itu satu. Atau yang kedua ya kalau teman-teman belum pernah pasang iklan. Dan sebenarnya nggak mesti harus 1 bulan bro. Pasang iklan di TV KRL itu juga nggak harus yang banyak-banyak spotnya. Cukup mungkin kemampuannya cuma 10 spot, nggak ada masalah. Yang start dari kecil yang teman-teman UMKM mampu saja, itu nanti bisa dapat kita kasih diskon 20%. Wah, ya gitu dong sama audiens gue baik tuh ya. Coba cek di deskripsi di bawah ya. Nah itu kira-kira kalau start dari sekarang, ini misal doang deal gitu. Kita produksi, lu tinggal nunggu materi kita, TVC 60 second. Habis itu 60 apa 30 nih? Bisa 30, bisa 60. Kita kasih yang 60 boleh. 60 ya. 60. Nah itu bisa naik kapan tuh di sana? Ya kita pokoknya terima 2 hari langsung tayang. Ini karena semuanya apa kasih solusi doang? 2-3 hari, maksimum 3 hari. Semuanya kayak gitu. Kita kasih servisnya benar-benar terima materi. Karena kita kurasi hari ini, kita juga harus minta approval sama pihak yang punya KRL. Hari berikutnya, abis itu confirm udah langsung tayang. Oh gitu ya. Udah jadi belum Aldan, udah dibuatin, coba lihat lo. Kayak apa sih bentuknya? Ya, ini kan kalaupun nanti mau diperbarui, mau diperbagus kan bisa. Ini kan bisa cuma dong. sebagai syarat. Nggak usah lama-lama kalau kayak gitu lah. Coba deh, perjanjian kerjasama. Oke, sip. PT Era Media Sejahtera Tbk. Victor Aritonang, Direktur Utama. Oke, set. Bawahnya PT Kasih Solusi Usaha Indonesia. Ini jangan ada typo nih. Deriansa, Direktur Utama. Oke, pas banget tuh kayaknya tuh. Ya, Brand Space. Gue bingung kalau mau ngeruasin kasih solusi kayak gimana caranya. Nanti gue berpikir dulu gue harus kasih solusi yang untuk kasih solusi. Iya kan, karena gue media yang ngerawasinnya, lu jualan apaan ya? Iya makanya dari tadi gue bingung kalau lu tanya kayak gitu. Spot iklan gue bisa gak sih? Spot iklannya cuman kan susah belum tentu gue bisa garantit kan. Oh iya. Oke. Mau coba berapa lama dulu nih? Ya. Gue kan memang tim gue tuh kalau untuk template mengenai surat perjanjian kerjasama tuh tinggal dirubah-rubah nama aja. Nama lu udah masuk di sini. Tinggal mau berapa lama? Iya, pantas tadi udah diminta kartu nama kan. Ya, langsung kita mah. Kan tadi kan gini, kan disiapin dulu sebelum lu masuk ruangan. Ini off the record aja ya. Siapin dulu di belakang, ya udah. Kan kalaupun misalnya ternyata obrolan kita nih nggak memantik gue untuk pengen masang di situ kan, ya paling tinggal disobek atau tinggal disimpan. Kan belum ditandatangan kan perjanjian belum sah namanya. Belum halal. Tapi ternyata begitu tadi udah disiapin, gue panggil Aldan, nah berarti kan jangan-jangan kan gitu. Mau berapa lama sih? Ya, nanti kita lihat. Ya try 1 bulan boleh. 1 bulan. 2 bulan boleh. Jangan 1 bulan dong. Kalau gitu kita kasih 3 bulan. 3 bulan ya? Ya 3 Jadi bulan. ini siapin ini yang kontrak yang 1, 2 apa 3 bulan ya Aldan? Kita 3 bulan. Soalnya kita siapin banyak nih. 3 bulan ya? 3 bulan. 1 bulan mah. Nggak dapet ya, nggak jadi apa-apa ya. Iya, maksud gua biar jelas gitu loh. Kalau 3 bulan udah keluar duit gitu. Sekian berapa, sekian ratus kan. Coba kita cek ya.
Coba lu baca juga, cek dulu. Kok ini beda sih itu apa? Oh bukan. Bukan yang ini nih. Bukan, ya itu. Itu apa? Ini NDA-nya. Oh NDA. Wah, sampai NDA-nya udah disiapin loh. No disclosure agreement ya. Ini nggak boleh ada yang merubah. Kalau materi-materi kita ini harus ya. Komit. Ini NDA, PT Era Media Sejahtera, PT Kasih Solusi Usaha Indonesia. Udah ada nama-namanya nggak di sini? Oh nggak, ini antar PT aja ya. Antar PT aja. Perjanjian di sini ada nama Victor Deriansa selaku direktur utama dari masing-masing PT. Tadi dulu nih yang 3 bulan apa berapa nih Dan? Ini main oke-oke aja taunya. 3 bulan tuh. Jangka waktu mana sih jangka waktu? Nih jangka waktu perjanjian. Mana sih? Coba kita lihat. Oh ya nanti ya betul nanti masih. Coba lihat ini gini bukan? Ntar di sisi tuh apa gimana? Ini podcast apa sih? Deal-dealan di studio. Bener nggak? Ntar tinggal di. Iya di Renvoy di sini ya. Iya di situ ya. Tapi itu sebulan apa 2 bulan? 3 bulan? Ini 3 bulan. Hah? Salah nggak? Risat. GM gua panggil deh. Sat. Coba. Benar itu sebulan kali ini. Oh ini sebulan. Salah. Awalnya kan 3 bulan bukan? Tadi kita ngobrolin. Tuh. Awalnya sebulan. Ini sebulan. Terus akhirnya Sebulan. Kan Sebulan. Bu maunya 3 bulan. Kok sebulan mah Gak dapet ya. Bukan obrolannya 3 bulan. 3 bulan harusnya. Bener nggak? Bener 3 bulan. 2 apa 3? Nanti coba konfirmasi ya. Terus ada siapa di sana? Udah pulang. Risat. Jam 9:30 malam udah pulang dia. Ngapain sih buru-buru? Enggak bener, jangan nanti lemburannya gede. Oh iya. Syuting malam-malam apaan nih? Ini terus ini berapa? Kita bukan ada 3 ya? Dari itu 3 atau 2? 2 apa 3 sih? 2 apa 3? Coba cek. Hah? 3. Tuh kan 3. Oh, ini masih 1, Ri. Masih 1 itu. Coba. Oh iya. Coba. Udah itu dulu ya? Ya. Boleh. Bener kan? 3. 3 kan? 3. Tadi ditandain ntar di situnya ya. Ya. Boleh. Udah tandain di Jangan situnya. senang hati. Nih jarang-jarang nih langsung jualan di podcast nih, Langsung lah, alhamdulillah. nggak usah lama-lama. Ini 3 nih, ntar ituin di parafin di situnya ya enggak ya? Ini bisa sejarah gue ya, Ya, ditandatanganin sama langsung Om Der ya. Nggak usah lama. Nggak usah lama-lama di sini. Nah, nih ya enggak di sini ya. Ini gue bisa atau Rauda bisa nih dari tim aktivasi gue tuh manajernya. Ya boleh gue tanda tangan sini ya. Bismillah nih, ini lu sampingnya tuh. Ya enggak. Langsung gak usah lama-lama nih. Bunyinya udah. Udah langsung nih, mulai ntar diatur aja berapa TVC 60 detik nih kita. Bismillah. Wah, gila. Kasih solusi ya sama Space nih. Kita foto dulu nih bentar deh. Iyalah, kalau untuk support untuk media. 2, 3. Sip. Iya, soalnya gue mikir bahwa gimana caranya kasih solusi bisa bermanfaat. Tadi yang lu bilang bahwa kesebar dengan adanya seperti ini. Kenapa nggak gue hadir tuh di komuter lain apa segala macam? Cocok banget. Takutnya kan orang kan nggak tahu keberadaan kita. Padahal insya Allah di sini kita menghadirkan orang-orang yang memang memiliki insight yang luar biasa. Amin. Sekarang kita udah berapa ya? Ngobrol kita kayak gini kayaknya udah nambah deh subscribersnya deh. Asik. Kita lagi ngobrol kayak target gue di akhir tahun sesuai dengan KPI 1 juta subscribers. Kami baru 2 tahun. Oke, saat ini kita buka 999K. Oh ya, Dikit lagi, jangan-jangan ini ada menjadi saksi juga. Ada 2 poin yang mau kita bahas nih. Tungguin dulu nih sampai 1 juta deh. Dikit lagi 999K ya. Wow. kalau gue belum subscribe, gue subscribe. Terus sekarang nambahin 1 orang, ternyata gue udah. Bikin akun palsu dong. Gila, terbuka banget gue. Ya pokoknya kita lihat nanti ya. Yes. Hasil perdananya teman-teman bisa saksikan di ngomongnya apa sih, MRT? Apa sih? Apa itu? Gue nggak tahu. KRL. Di KRL nanti akan ada tuh. Nah, pesannya apa? Lo lewatin aja tantangan yang ada di situ. Siapa tahu ada games tertentu yang ada di layar. Yes.
lu bisa ikutan. Nantilah kita Siapa tahu ada challenge yang luar Iya, biasa ya, yang menarik ya. iya kan? Kita tunggu nih. Kita dari tunggu Kasih ya. Solusi dan Space. Betul ya. Jadi ya buat teman-teman coba deh cek aja di description di bawah. Barangkali lu pengen ada kolaborasi bareng sama Space seperti Yes. apa? Klik aja di bawah terkait ROAS yang tadi. Ya. Ya, kalau lo mau brand-brand nih ya, ini gue siapin jadi di deskripsi di bawah tuh ada beberapa link. Nah, lo cek aja di situ atau mungkin sesuai dengan keterangannya. Nah, ada form lah, Ya. ada Google Form. Jadi buat brand-brand kalau lo mau tadi ada penawaran berapa lo bisa kasih untuk harga? Diskon 20%. Diskon 20%. Ya, tapi kita kumpulin buat orang-orang yang serius aja. Yes. Brand-brand yang kita kurasi secara kuratif, yang benar, yang serius, yang memang kita cocok bahwa ini layak untuk digas, mengakuisisi konsumen, kompetitor. Bagi Anda yang ingin mencapai mungkin 100 miliar pertama Anda. Kalau misalnya nggak mau nyampe segitu, nggak usah lah, kita nggak main-main yang brand-brand kecil cek gitu. Iya sih. Nggak, takutnya ganggu cash flow lu juga gitu. Ya, Pengen ya. brand-brand yang memang udah capable lah. Karena ada budgetnya kan. Iya, cek aja di bawah di Google Form, lu isi aja. Nanti tim kami yang akan tindak lanjuti seperti apa. Ya, nah nantikan juga yang ada di KRL. Yap. Kasih Solusi akan ada seperti ya tampilan 60 detik. Bisa jadi mungkin challenge apa segala macam. Dan bahkan nanti gua akan juga beroperasi pertama kali ketika tayang. Gua akan cobain. Dan gua doain dia bakal naik KRL. Gila. Iya, pertama kalinya gua naik KRL loh. Gua temenin. Ya, nanti kita tunggu di sana, Ya, Bro. Thank you, Bro baiklah. ya. Oke, very much. Yang terakhir gua adalah Ya. semua akan space pada waktunya. Weh, keren. Kita kasih solusi.